Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bista'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sidang salat maghrib Masjid Ihya'ul Qulub yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini, di tengah kesibukan aktivitas duniawiyah kita, sejenak kita luangkan waktu untuk duduk bersimpuh bertalabul ilmi, yang semoga menjadi asbab Allah mempermudah langkah kita kelak di yaumil qiyamah. Tegas Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzar, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun min ayyusalliya mi'ata rak'ah." Kata Nabi, "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sekiranya engkau melangkahkan kakimu untuk belajar satu ayat di antara ayat-ayat Allah, khairun, jauh lebih baik," kata Nabi, "min ayyusalliya mi'ata rak'ah, daripada orang yang salat sebanyak 100 rakaat." Ini masih baru belajar satu ayat. Kemudian dilanjutkan hadisnya, "Wala anta ghadwa fata'allama baban minal ilm." Sekiranya engkau melangkahkan kakimu, kemudian engkau belajar satu bab di antara bab ilmu, umila bih, sudah dikerjakan ataupun belum, aulam tu'mal, ataupun belum kau kerjakan ilmu yang kau pelajari, khairun, jauh lebih baik, min ayyusalliya al-farqah, daripada orang yang salat sebanyak 1000 rakaat. Maka alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian kitab Mujibatul Jannati fi Dha'is Sunnah, amalan-amalan yang menjadi asbab terbukanya pintu surga. Kita sampai masih di bab yang ke-32, bagaimana pintu surga dibuka dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Sa'id bin Majah, ada sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Sosok sahabat Nabi yang begitu zuhud, orang Madinah, saking zuhudnya pernah ditegur sama Salman Al-Farisi karena beliau terlalu mementingkan haknya Allah, dan kemudian beliau sedikit melupakan hak di antara sesama manusia. Abu Darda pernah ditanya sama seorang sahabat, faqala inna li imra'atan. Kata seorang sahabat mengatakan, Abu Dzar, wahai Abu Darda, inna li imra'ata, saya punya seorang istri, wa inna ummi ta'murni bi talaqiha, tapi ibuku tidak senang dengan istriku dan beliau minta untuk aku menceraikannya. Faqala lahu Abu Darda, maka kemudian Abu Darda berkata, jadi ketika beliau ditanya hujahnya itu, beliau ditanya, saya harus ikut siapa? Ikut kata hati, yaitu tetap mempertahankan rumah tangga atau tetap mempertahankan istriku, ataupun mengikuti perintah orang tua. Abu Darda sini tidak menjawab yang tegas, karena ini serba salah. Mau disuruh menceraikan istri, pernikahan itu bagian dari ibadah. Bahkan ada hadis, walaupun ini ulama memperselisihkan kedudukan hadis ini tentang apa? Abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara halal yang Allah gak senang itu apa? Talak, perceraian. Bahkan ada syaitan yang khusus mengurusi tentang perceraian. Syaitan itu khusus ngapain? Tangkar, bikin rumahnya tangkar ya. Syaitan itu namanya
dasim. Kata Umar bin Khattab, wa amma dasimun fa huwa sahibul buyut. Adapun syaitan yang bernama dasim itu sahibul buyut, yang dia tinggal di rumah-rumah kita. Idza dakhala ar-rajulu, kalau ada sosok laki-laki atau seorang suami yang baru keluar masuk ke rumahnya, maka dia akan ikut suami itu di dalam rumahnya. Makanya kalau jenengan baru dari luar, dari manapun, sebelum masuk rumah, agar dasim tidak masuk ini, maka pertama ucapkan salam. Ketika melangkahkan kaki ucapkan bismillah. Kalau lupa salam, lupa bismillah, dasim masuk, kemudian istri dibikin tidak suka atau suami dibikin sering marah pada istri, sampai terjadi 3 hal. Bisa jadi sering bertengkar, yang kedua dibikin suami mentalaknya, yang ketiga dibikin istri menghuluknya. Kalau suami itu kan punya hak talak, kalau istri punya hak khuluk. Sahabat Nabi yang pertama dihuluk sama istrinya siapa? Sa'ad bin Qais. Itu orang yang pertama dihuluk. Dia datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak membenci akhlaknya, saya tidak membenci ibadahnya, cuma saya takut ya Rasul, saya tidak mampu mengimbangi kebaikan beliau. Tolong ceraikan aku ya Rasulullah. Nabi ngomong apa? Ya ini apa namanya, surat tanah, kan dikasih kebun kurma. Ya surat tanahnya kembalikan ya. Jadi kalau istri khulu itu, maka pemberian suami itu wajib dikembalikan. Yang jadi masalah nggak senang sama suaminya, tapi senang sama itu manusia. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Ikut ibu atau tetap mempertahankan hati kecilku karena apa? Pengorbanan dalam beribadah rumah tangga ini. Beliau kemudian datang pada Abu Darda minta solusi. Abu Darda tidak berikan ketegasan, beliau hanya mengutis hadis Nabi. Apa kata Abu Darda? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu, orang tua itu awsatu abwabil jannah, adalah pintu surga yang paling tengah. Penafsiran paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah dimasuki sama anak, itu adalah buat berbakti pada orang tua. Fa in syi'ta fa'ati dzalikal bab, kalau kau mau silahkan sia-siakan pintu itu. Awi fadhu, atau kalau mau silahkan jaga gerbang atau silahkan jaga pintu surga itu sebelum nanti ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ditutupnya? Ketika kedua orang tua itu sudah meninggal. Ini juga pernah terjadi pada sahabat, pada seorang nabi namanya Nabi Ismail, yang beliau diminta oleh ayahandanya Ibrahim untuk menceraikan istrinya. Dan ini terjadi setelah ibunya atau setelah Sayyidah Hajar itu meninggal. Jadi ketika Nabi Ismail menikah, tidak lama setelah pernikahan baru ibundanya meninggal. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang ke kota Makkah. Kemudian beliau menjadi tamu yang tidak diketahui sama istri Nabi Ismail kalau ini mertua. Karena dulu waktu pernikahan juga nggak hadir, video call juga nggak tahu, jadi kan nggak ngerti wajahnya, nggak tahu orangnya yang mana wajahnya. Tiba-tiba kena tanya, ditanya bagaimana kehidupanmu. Jadi pertama ucapkan salam, setelah itu kemudian tanya kabarnya, setelah tanya kabar baru tanya terakhir, bagaimana kehidupanmu setelah menikah. Polos seorang wanita ini, beliau mengatakan, nahnu bisyarrin, nahnu fi dikin wa syiddah. Wes berat hidup saya ini. Kalau bahasa kita apa? Ampun. Beban hidup makin berat, pajak makin naik. Kalau ada pajak ya, sembarang kali disebut, semua kesulitan disebut. Sudah suaminya miskin, kemudian apa? Beratnya hidup itu memang dirasakan sama istri. Makanya disebut dengan fidiqin. Diqin itu kan dari kata apa?
Dayyikun itu kan apa? Sempit, mangil hidupnya. Jadi ngeliat itu, apalagi yang viral-viral itu kan. Saya nangis ketika lihat seorang nenek lagi jual gorengan, ditendang sama apa? Satpol PP gorengannya terus mejanya ditendangnya tumpah. Ya versi kita tetap salah lah, mungkin salah karena mungkin apa? Jualan mungkin di trotoar. Tapi ya sebisa mungkin lah. Maisha mungkin satu-satunya memang ada di situ. Tapi kemudian dengan angkuhnya ditendang. Yes, mungkin mirip yang dirasakan sama siapa? Istri dari Nabi Ismail. Kemudian tenang sih, Nabi Ibrahim mengatakan ya sudah, tolong. Fa idza ja'a zawjuki, kalau nanti suamimu datang, faqra'i alayhis salam, ucapkan salam atau sampaikan salamku kepadanya. Wa quli lahu yughayyir atabata babi, dan sampaikan pesanku, tolong daun pintu ini sudah rusak, segera diganti. Setelah itu kemudian Nabi Ismail datang, Nabi Ibrahim setelah pergi, Nabi Ismail baru datang. Beliau tanya, hal ja'akum min ahadin, apakah ada seseorang yang datang ke rumahku ini? Maka kalian istrinya mengatakan, na'am, iya. Ja'ana syai'un kada wa kada, datang kepadaku atau kepada kami syai'un, sosok laki-laki yang sepuh, ciri-cirinya kada wa kada. Berarti kan enggak tahu kalau ini orang tua, cirinya kayak gini-gini nih, kada wa kada. Fas'ala anka, kemudian dia tanya kepada kami tentang kehidupanmu. Fa akhbartuhu, dan wislah kasih tahu kalau engkau hidupnya sehat, artinya apa? Keadaanmu sehat. Wa sa'alani kaifa 'aishuna, dan kemudian dia tanya kepadaku kaifa 'aishuna, bagaimana kehidupan kami. Fa akhbartu ana fi jahdin wa syiddah, kami berada di dalam kehidupan yang kepayahan dan penderitaan. Fahal awsati bisi, apakah dia menitipkan sesuatu, berwasiat kepadamu? Maka dia mengatakan, na'am, amarani an aqra alaikas salam, dia nitipkan salam kepadamu dan suruh mengganti daun pintunya. Maka Nabi Ismail mengatakan, dzaki abi, itu adalah bapakku. Waqad amarani, dan dia menyuruhku, an ufariqaki, untuk menceraikanmu, ilhaqi bi ahlik, dan mengembalikanmu kepada keluargamu. Kenapa kok menggunakan istilah daun pintu? Karena pintu itu penutup. Ibaratnya rumah tangga itu aibnya, susah senangnya itu kan harus dirasakan sama siapa? Rumah tangga saja, keluarga saja. Makanya sampai Nabi berpesan itu kepada para wanita, kepada para suami yang masih mau mahna, yang masih mau poligami, wis tolong hafalkan hadis ini. Saya kena hafal, saya kawan ya. Salahnya hafal hadis ini. Apa kata Rasulullah? Nabi tegas mengatakan, fattaqullah fin nisa, wahai para suami, bertakwalah kalian kepada Allah, fin nisa, dan penuhilah hak-hak istrimu. Ini jelas Rasulullah, bukan apa? Istri-istrimu, penuhilah hak istrimu, pesan Rasulullah di situ. Kemudian dia apa kata Nabi? Kenapa? Fa innakum akhadtumuhun bi amanillah, karena engkau mengambil istri engkau dari rumah orang tua dia. Kan kita ngambil saja, enggak ikut ngurmat. Mulai dari kecil biayanya besar, kemudian setelah sekolah bahkan mungkin sudah sukses, bahkan mungkin sudah punya harta, tiba-tiba kita ngambil. Setelah ngambil itu kan sudah hak milik kita, bukan lagi milik orang tua. Beda dengan anak laki. Kalau anak laki itu kan masih tetap milik siapa? Milik orang tua. Kalau istri itu kan sudah milik kita. Kenapa? Ibaratnya harta ini diserahkan. Ketika diserahkan itu kan terserah, haknya suami. Orang tua nggak punya hak untuk mengatur suami dari anak kita. Mas, ini apa, istrimu tuh kayaknya di rumah makannya ini ya, jangan dikasih MBK, tolong jangan. Dia nggak punya hak. Kenapa nggak punya hak? Karena sudah berpindah tangan. Kalau laki itu tidak berpindah tangan sedikit pun, artinya laki itu masih tetap milik kedua orang tua. Nanti hadisnya kita akan lihat.
Kemudian engkau ngambil istrimu itu dari kedua orang tuanya, biamanillah, ingat itu amanah dari Allah. Nah kita ini terlalu berani memang mengemban amanah itu kayak panik rotok enteng ya. Makanya benar ketika Allah ingatkan di dalam surah Al-Ahzab itu, walaqad inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan sampai dikatakan dengan kalimat apa? Innahu kana zaluman jahula, zalim, sama jahil, bodoh. Amanah ini kan sebelum diambil oleh Nabi Adam, itu kan ditawarkan dulu pada makhluk Allah yang besar. Langit, bumi, gunung, semua makhluk Allah yang besar. Fa'abaina, enggan mereka untuk mengemban amanah ini. Wa ashfaqna minha, mereka khawatir, mereka takut tidak mampu untuk mengemban amanah ini. Tiba-tiba ada makhluk kecil dibanding dengan 3 makhluk yang besar ini. Cukup lah, kecil, namanya Adam, disebut dengan insan. Makanya dalam Quran itu kata manusia itu disebut dengan 3 istilah. Pertama apa? Basyarun, basyar. Dan kafir itu yang terakhir. Qul innama ana basyarun mithlukum. Yang kedua disebut dengan apa? Insan. Yang ketiga disebut An-Nas. Nah ini artinya sama-sama manusia, tapi secara tolok ukur pandangan para ulama itu membedakan. Kalau basyar itu manusia secara apa? Biologis sama. Kita dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para umat nabi yang sebelumnya sama secara basyariah, sama-sama diciptakan dari unsur saripati tanah. Itu dengan kata basyar. Makanya butuh makan, butuh istirahat. Makanya Nabi juga mencontohkan, beliau tidur. Bahkan Nabi tidurnya sehari berapa kali? 3 kali. Pertama tidur habis isya, bangun setengah malam, kemudian tidur 1/6 menjelang subuh. Ini yang disebut dengan sholatul Daud, sholatnya Nabi Daud. Nabi itu tidur isya, bangun, tidur. Kemudian siang kadang tidur sebelum zuhur, kadang tidur setelah zuhur, disebut dengan qayyumullah. Rasulullah tidurnya 3 kali. Kalau Bapak berapa kali tidur? 1 kali itu kan yang panjang. Pengajian subuh segini itu, khutbah Jumat dan begini. Mari salat zuhur, kadang di kantor saya itu kita ya banyak tidurnya, cuma apa? Sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Itu secara basyar. Yang sudah muncul namanya insan. Insan itu apa? Secara psikologis manusia itu sama-sama mengemban amanah yang sama. Makanya wahamalal insan, bukan wahamalal al-basyar. Kemudian yang terakhir ada namanya An-Nas. An-Nas itu secara sosial. Makanya hablum minallah wa hablum, bukan wa hablum minal basyar, bukan wa hablum minal insan. Manusia insan itu sama. Makanya kemudian kita tuh kadang suami rotok berani kan mengambil amanah itu istri. Apalagi udah diambil amanah sing turun apa? Sing turun api. Sing kacil papan yang apa? Karena ayu diambil, bebannya tambah berat. Padahal fisik ini sudah apa? Amanah. Diri kita ini sudah amanah. Kullukum ra'in. Diri kita adalah apa? Ra'in, pengembala. Apa yang kita kembala dari tubuh ini? Semua anggota tubuh. Makanya kenapa diharamkan apa? Tatuan. Kalau versi kita, ini kan kulit-kulit kudewe. Kan kita sering begitu kan. Tubuh-tubuh kudewe. Dan terus ngapain diatur? Bukan. Ini milik siapa? Allah, amanah. Nah, makanya kan amanah ojo dirusak. Yang nggak boleh itu bukan tatunya, tapi apanya? Ngerusak amanah Allah, itu yang menjadi haram. Makanya semua makanan yang merusak amanah dari Allah itu menjadi haram. Allah haramkan yang buruk dan Allah haramkan yang baik, dan Allah halalkan yang baik.
wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, Allah haramkan perkara-perkara yang khaba'ith, yang kotor, yang buruk, yang jorok, yang di tempatnya atau yang menjijikkan, itu Allah haramkan. Makanya kan Nabi kenapa tidak makan usus? Kenapa Nabi tidak makan jeruan? Karena nempel. Kalau kita kan kalau kurang jeruk itu kurang apa? Kadang kita bilang apa? Sunnah Nabi. Kalau ittiba Nabi, jangan makan bagian jeruannya. Nabi paling senang paha sama bagian di bagian punggung. Kemudian pernah ini sedikit ya. Nabi Muhammad itu ketika sampai di kota Madinah, masih ingat tinggal di rumah siapa di kota Madinah? Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggal di sana beliau. Kurang lebih selama 7 bulan sampai proses pembangunan Masjid Nabawi itu selesai. Rumah Abu Ayyub itu kan tingkat di bawah. Awalnya di bawah Abu Rasulullah biar gampang kemana-mana. Di atas Abu Ayyub sama istrinya. Di saat malam beliau bangun itu, beliau sadar kalau di bawah nih itu Rasulullah. Wah, kita ini apa tidur di atas kepala Nabi. Akhirnya suami istri mencat, minggir. Jadi suaminya tidur di ujung kanan, istri tidur di ujung kiri. Biar Nabi itu tidak pas di bawahnya. Besok paginya kemudian matur pada Nabi, ya Rasul, saya nggak bisa tidur ya Rasul. Kenapa? Saya kok berada di atas jenengan ya Rasulullah. Tolong jenengan yang di atas, biar kami yang pindah. Akhirnya Rasulullah di atas, beliau di bawah. Masak. Ketika masak disuguh di atas, maka setelah makan dicek, ditanya sama istrinya, mana sisa makanan Nabi, mana yang disentuh oleh tangannya Nabi, itu direbut sama istrinya. Ngarap barokah dari Rasulullah, karena memang Nabi itu barokah. Ya. Jelas ya, Rasulullah itu barokah, apanya? Semuanya, sampai ludahnya Rasulullah pun juga barokah. Keringatnya Rasulullah barokah, bahkan ingusnya Nabi itu juga barokah. Bahkan darahnya Rasulullah ketika apa? Dibekap itu diminum oleh sahabat, barokah. Itu Nabi jelas barokahnya. Kalau selain Nabi itu belum ada hadis yang menjelaskan itu. Saya pernah di Bali itu. Jadi ada pengajian mengundang siapa dari Habib dari Jawa. Di depan mejanya banyak air putih apa? Bukan galon, namanya botol itu kebuka semua. Bayangan saya awal apa? Mosok ustaznya dikasih air sebanyak itu. Oh ternyata nunggu ludahnya netes. Itu benar, itu subhanallah barokah. Kalau itu sangat lambat sih barokah. Kalau Nabi jelas barokahnya. Makanya bahkan anaknya dari siapa? Orang yang paling ini apa namanya munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan anaknya minta dipakai bajunya pada Rasulullah. Untuk apa? Dipakai bajunya ketika nanti dijadikan sebagai kain kafannya itu. Rasulullah kasih. Kenapa Nabi ngasih? Karena dulu ketika sampai di kota Madinah itu yang banyak menolong juga ya ini dulu. Sampai pada akhirnya, tapi itu tidak bermanfaat karena dia orang munafik. Tapi bagi orang beriman itu apa? Barokah. Maka para jemaah rahmati Allah. Jadi ini amanah. Kemudian kita sih berani ngambil amanah lagi. Amanah itu siapa? Istri. Yang kedua pesan Rasulullah apa? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan istrimu itu perkara yang haram menjadi halal bagimu bi kalimatillah, itu karena kalimat-kalimat dari Allah. Makanya kemudian qabiltu nikah wa tazwija, itu kalimat dari Allah yang nanti akan diminta pertanggungan oleh Allah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? Wala tadribil wajah, jangan pernah engkau memukul istrimu di bagian wajahnya. Wala tuqabbih, jangan pernah engkau kemudian menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait, jangan sampai pisah ranjang kecuali kau lakukan tetap di dalam rumah. Artinya sebesar apapun permasalahan rumah tangga itu tetap selesaikan, lakukan di mana? Dalam rumah. Nah, makanya kemudian kenapa pintunya disuruh ganti? Karena istri ini mudah bikin status.
Maka kalau istri bapak mudah bikin status itu kan, itu berarti daun pintunya apa? Rusak. Itu perlu untuk dia Pak. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, tukar tambah. Sebagaimana siapa? Nabi Ismail akhirnya apa? Tukar tambah. Istrinya diceraikan, beliau menikahi seorang wanita yang lebih salihah, dan Allah titipkan dari wanita salihah istri Nabi Ismail yang kedua ini 12 anak laki-laki. Anak yang kedua namanya Kidar. Dari Kidar inilah lahir cucunya namanya Adnan. Adnan itu kakek Rasulullah yang ke-22. Makanya penduduk kota Makkah dengan Adnaniyah. Dari rahim yang salih, dari suami yang salih akan lahir anak-anak yang salih. Tapi di sini berarti kan apa? Orang tua itu ketika minta menceraikan, barangkali orang tua itu melihat pada diri istrinya itu apa? Sifat yang tidak baik, maka harus diikuti siapa? Orang tuanya. Dari para zaman rahmati Allah. Jadi kemudian satu ketika anak laki, kalau anak laki itu milik siapa? Milik orang tua. Kalau istri, anak perempuan milik suami. Makanya pesannya tadi apa? Takwalah kalian kepada Allah, penuhi hak-hak istrimu. Kita sudah amanah, istri juga amanah. Kemudian punya anak, ketambahan mana amanah. Udah Yusuf pingin poligami, berrata. Benar sampai Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat orang itu akan bangkit sesuai dengan model kematiannya. Yub'atu ala ma mata alaih, dibangkitkan sesuai dengan model kematiannya. Kalau nanti bapak lihat ada yang miring begini jalannya Pak, miring, itu berarti dia punya istri simpanan yang tidak adil. Terlihat nanti di padang mahsyar. Kalau sekarang kan mungkin nggak ada yang tahu. Barangkali istrinya satu di Surabaya. Nah, kan nggak adil, pembagian waktu nggak adil. Nanti akan terlihat begini pada hari kiamat itu di padang mahsyar. Tapi sekarang anak lagi, anna a'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada orang Arab Badui datang menemui Rasulullah, faqal, dan beliau berkata, inna li malan wa walidan. Ya Rasul, saya punya harta dan saya punya bapak atau punya orang tua. Inna walidi yuridu ayyataha mali. Sesungguhnya ya Rasulullah, orang tuaku ingin menghabiskan hartaku ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, qala anta wa maluka liwalidik. Engkau dan bersama dengan apa? Hartamu, engkau dan hartamu liwalidik, itu milik kedua orang tuamu. Artinya orang tua itu boleh mengambil apa yang kita miliki. Itu boleh karena kita adalah milik orang tua. Kemudian inna auladakum min ajli kasbikum, sesungguhnya anak itu adalah hasil usaha jerih payah kalian. Makanya Allah berfirman, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan pernah mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka ketika Nabi mengatakan man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyuj'alahu fi athari falyasir rahimah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disuruh apa? Silaturahim. Apakah orang yang senang silaturahim, Allah akan tambah angka umurnya? Kan ketika kita masih umur 120 hari dari masa kehamilan, sebenarnya takdir sudah Allah tentukan, cuma disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah 120 hari dari masa kehamilan, fa'idha arada, maka ketika Allah subhanahu wa menghendaki ayyutimma khalqah, untuk menyempurnakan ciptaannya, maka kemudian apa? Allah itu fayursal ilaihil malak, Allah mengutus malaikat. Ketika malaikat diutus, fayadfuqu fihi ruh, malaikat meniupkan ruh kepada janin. Makanya janin mulai hidup di umur 120 hari, mulai bernafas. Wa yu'maru bi arba'a kalimat,
Dan janin ini Allah ambilkan ketetapan takdir yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, ditetapkan kepada janin ini dengan 4 ketetapan takdir. Apa saja yang 4 ini? Bikatbi rizki, wa ajalihi, ajal, batas, wa amalihi, amal, wa sakiyun am sa'idun, surganya atau nerakanya juga sudah Allah tentukan di sini. Jodoh Ustaz, jodoh masuk mana? Rizki. Jadi jodoh itu masuk rizki, anak itu masuk rizki, pekerjaan jenengan di mana itu juga masuk bagian dari rizki. Jangan punya rumah di mana itu juga bagian dari konsep rizki. Makanya tidak akan pernah tertukar. Kemudian yang kedua, wa ajalihi, ajal. Ajal di sini apa yang Allah tetapkan bagi kita? Pertama, kita akan mati di umur berapa? Makanya di dalam kitab At-Tadhkirah itu Nabi mengatakan, Innallaha idza arada qabda 'abdin bi ardin jalallahu fiha hajah. Allah itu kalau berkehendak mencabut nyawa seseorang di satu daerah, di satu tempat atau di satu negara, jalallahu fiha hajah. Allah akan jadikan ada hajat ke sana sebelum nanti roh itu akan dicabut di tempat yang sudah Allah tentukan. Makanya di sini wa ajali sudah Allah tentukan apa ya? Batas umur kita sampai umur berapa. Yang kedua apa? Tempat di bumi mana kita akan mati. Yang ketiga, sebabnya mati karena apa? Itu sudah bagian dari catatan takdir yang sudah Allah tentukan bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya gak usah kemudian kita mengucapkan kalimat seandainya. Kita kadang sampai ngomong, coba kemarin langsung tapak rumah sakit, gak mungkin meninggal. Kan kita sering begitu. Sesuatu yang sudah terjadi, anjuran yang kita ucapkan dari Nabi apa? Sesuatu yang sudah terjadi, cukup hanya 2 kata, apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah, semua ini bagian dari catatan takdir. Wa ma syaa fa'ala, dan dia Allah berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita ingini. Tapi kalau sesuatu itu belum terjadi, baru boleh mengucapkan seandainya. Seperti Rasulullah memberikan contoh, lau saraqat Fatimah, seandainya putriku sendiri Fatimah yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri kata Nabi yang akan memotongnya. Kemudian dilanjutkan apa? Inna auladakum min ajlikum. Anak itu adalah bagian dari usaha jerih payah orang tua. Dan kita wa alaysa insani illa ma sa'a. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita miliki. Makanya maksud tadi dipanjangkan umur itu bukan ditambahkan angkanya. Tadi mungkin Allah berikan umur 70 karena orang senang silaturahim, kemudian Allah jadikan 80. Bukan itu maksud umur panjang. Apa maksudnya umur panjang? Definisi umur panjang adalah disolehkan putra putrinya. Karena bedanya orang mati sama orang hidup. Kalau versi kedokteran kan jelas, mati sama hidup bedanya apa? Bernafas sama tidak bernafas. Tapi kalau versi agama, bedanya orang mati sama orang hidup apa? Orang hidup itu bertambah amalnya, orang mati berhenti. Tapi terus maksudnya dipanjangkan umur apa? Ketika anak-anak kita soleh solihah, jadi kan punya anak contoh 4, kemudian soleh solihah semua. Tiap hari orang tuanya meninggal, 4 orang ini sholat 5 waktu. Berarti berapa? 5 kali 4? 21. 20 ya. 20. Berarti orang-orang tua sudah mati, meninggal di dalam kubur, tapi pahala tetap transfer. Makanya ini yang disebut walaupun sudah mati tapi tetap seperti orang hidup karena dia mendapatkan apa? Pahala yang banyak.
Makanya sampai Nabi berwasiat, salah satu di antara istri yang akan menjadi penghuni surga adalah al-walud, banyak anak. Nah, gimana dengan yang tidak punya anak? Anak di situ tidak harus anak biologis. Artinya kalau kita tidak dianugerahi oleh Allah, mungkin tidak punya anak, masih banyak anak-anak yatim, anak-anak yang lemah ekonominya, bantu secara ekonomi. Ketika nanti kita meninggal, anak yang kita bantu itu akan tetap mengalirkan pahala. Kenapa? Karena itu bagian dari usaha yang kita miliki. Makanya ikhtilaf di kalangan ulama, apakah sampai kalau ngirim pahala? Ngirim pahala sampai apa enggak? Kalau anak nggak usah ngomong, sudah apa? Otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita anak ini kan usaha orang tua, kasbikun. Makanya tadi kita tidak akan pernah mendapatkan kecuali apa yang kita usahakan. Ketika anak ini sudah salih, maka itu berkat usaha orang tua, nggak usah ngomong, itu sudah otomatis ngalir pada orang tua. Yang jadi pertanyaan, apakah anak orang lain yang kita tidak punya sumbangsi terhadap anak ini kemudian bisa ngirim pahala kepada orang lain? Dari 4 madhab itu ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sampai karena menisbatkan kepada sedekah, ada yang mengatakan tidak sampai karena tidak ada sumbangsi apapun dalam hidupnya. Makanya cari anak-anak yatim, anak-anak miskin, sumbangsi dalam hidupnya. Sampai Nabi menganjurkan as-sa'i 'alal armalah, siapapun yang berusaha untuk menafkahi janda kal mujahidi fi sabilillah, maka orang yang menafkahi janda itu pahalanya setara dengan orang berperang di jalan Allah. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala jihad fi sabilillah? Mudah dengan cara apa? Nafkahi janda. Janda yang apa? Ada lanjutan hadisnya wal masakin, yaitu janda muda yang punya anak. Kalau janda tua itu sudah gak usah. Iya, karena itu dia sudah punya anak besar. Kan sama mungkin jadi kan punya orang tua, bapak mungkin sudah meninggal, saya punya ibu masih. Bapak sudah gak ada janda, tapi nggak boleh kemudian apa disantuni. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah berpenghasilan, ini kewajibannya. Muncul pertanyaan, mana prioritas ini? Kan anak laki-laki milik orang tua. Terus kalau dua-duanya butuh di saat yang bersamaan, mana yang diprioritaskan? Punya gaji 5 juta, orang tuanya punya utang 3 juta. Istri butuh untuk biayai anak juga masuk sekolah 3 juta. Yang 1 juta untuk pegangan hidup 1 bulan. Mana yang didahulukan 3 juta ini? Istri apa ibu? Kita milik siapa? Milik istri apa milik ibu? Orang tua. Mana dahulukan? Orang tua apa? Istri? Jadi ada 2 hadis itu. Makanya kemudian ulama itu menggunakan apa? Kondisional. Kalau memang yang benar-benar butuh adalah orang tua, maka tetap prioritaskan orang tua. Mana dalil yang dipakai? Ketika 3 orang terjerumus di dalam gua, yang pada Allah guanya tertutup, kan semuanya berdoa dengan menggunakan media apa? Tawassul. Dari 3 tawassul itu kan ada 1 yang dijadikan sandaran bahwa orang tua itu tetap anak laki milik orang tua. Apa? Ketika memerah susu, ternyata pulang kemalaman, tetap dilakukan memerah susu. Di saat itulah ibundanya sudah tertidur. Anaknya nangis, beliau tetap berdiri, pegang susu begini, dipegang susunya. Anak nangis. Versi kita kan sesimpel apa? Tempat minum kan. Beliau mengatakan apa? Tidak ada yang boleh menyentuh susu ini kecuali yang pertama kali minum adalah ibu. Padahal anaknya sama istrinya itu minta jatah minum susu itu sebelum tertidur.
tapi dia tetap tidak memberikan sampai besok paginya baru bangun, baru kemudian diberikan kepada ibundanya dulu, setelah itu kemudian anaknya. Apa kalimat beliau? Ya Rob, kalau engkau ridho ya Rob, dan aku yang lakukan ini benar ya Rob, versi engkau ya Rob, tolong geser batu ini. Akhirnya batu itu bergeser, berarti menunjukkan anak itu prioritas utama siapa? Orang tua harusnya. Kenyataannya istri Pak, karena kita termasuk suami yang takut istri. Insyaallah nanti kita lanjutkan, ini masih panjang ya. Bagaimana berbakti pada orang tua, terutama nanti kalau kita sudah terlanjur, artinya sudah tidak punya orang tua, bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua setelah orang tua itu wafat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, Allah berikan kita kesempatan yang maksimal untuk berbakti, dan semoga gerbang yang terbaik untuk bisa kita masuki kelak di dalam surga itu gerbang bakti kita kepada kedua orang tua. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum